Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pancang Budi Sulistiawan, NIM 180431100031. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas, yakni mensimulasikan model neuron McLeod-Pitt dengan program Delphi. Nah, di sini pertama-tama kita harus memiliki aplikasi Delphi atau Embarcadero. Di sini saya sudah. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri yaitu menggunakan gerbang logika OR, AND, dan XOR dengan masing-masing 6 inputan. Nah, di sini jika kita ingin buat file baru, kita setelah membuka projectnya, kita klik file, kita new, kemudian ke PCL Form Application. Nah, di sini ini fungsinya untuk membuat form baru. Nah, di sini kita akan mendesain aplikasi atau desain aplikasi yang selanjutnya akan kita coding untuk fungsi-fungsinya. Kita close. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yakni program ANN tadi dengan menggunakan 6 inputan gerbang logika OR, AND, dan XOR. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan desainnya. Di sini kita membutuhkan beberapa button, ada T-label dan juga ada ini label button dan juga beberapa panel lainnya yang difungsikan. Nah, di sini yang pertama ada untuk buttonnya kita memiliki 4 button. Yang pertama ada button OR yang di sini akan kita program untuk menjalankan logika OR dengan 6 inputan yang ada di sini. Selanjutnya ada gerbang logika AND selanjutnya dengan jumlah inputan yang sama, yakni 6 inputan. Dan terakhir ada gerbang logika XOR. Nah, untuk memasukkan program pada button ini, kita klik 2 kali. Misal kita klik yang close, kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk close-nya sendiri, saya menggunakan program inisial yaitu halt. Nah, halt di sini fungsinya akan menutup program. Seperti itu. Jadi, jika button ini kita tekan setelah di run, maka fungsi dari button close adalah untuk menutup program. Selanjutnya kita ke yang pertama, logika gerbang OR, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan langsung muncul untuk T-form satunya dan button satunya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama kita inisialisasi terlebih dahulu tipe integer, yakni ada beberapa variabel, ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, ada output W1 sampai W6, theta, dan juga U. Nah, di sini tanda petik 2 ini menandakan bahwa variabel ini bertipe integer atau bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya setelah begin ini kita inisialisasi untuk W1-nya. Di sini saya menggunakan 2 hingga W6. Lalu tetanya 2. Kenapa 2? Karena ini adalah gerbang logika OR. Jadi tidak dijumlahkan. Jadi hanya satu saja. Nah, di sini untuk X1-nya kita akan tampilkan pada X1. Nah, di sini X1 datanya. Nah, untuk itu kita rubah dulu dari string to integer karena datanya kita bilangan bulat. Kita ubah X1.2 sama dengan string to integer. Lalu kita kasih edit 1, yakni di sini di tabel yang ini yang 1. Sama seperti yang lainnya hingga X6. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Nah, U di sini diinisialisasikan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 dan seterusnya hingga X6 kali W6. Nah, di sini untuk logikanya kita di sini jika U kurang dari theta, maka outputnya sama dengan 1. Nah, sebaliknya di sini menggunakan else if, jika U lebih atau sama dengan theta, maka outputnya adalah 0. Nah, ini
output ini akan kita tampilkan pada edit 7. Outputnya di sini. Nah, output ini. Nah, di sini sama, ini ada integer to string untuk menampilkan. Selanjutnya kita akan mengerun program pada logika yang pertama, yaitu logika gerbang OR. Kita run, klik. Nah, selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini yang sudah kita desain pada tampilan di desain ini. Nah, kita di sini ada 6 inputan, yakni ada X1 hingga X6. Selanjutnya kita coba masukkan angka 1 kecuali X6 kita kasih 0. Nah, di sini gerbang OR akan menilai 1 jika ada salah satu inputan bernilai 1. Nah, ini karena banyak satunya, otomatis OR ini akan bernilai 1. Kita coba ubah X5-nya menjadi 0, maka akan tetap 1. Di sini nilai output akan bernilai 0 jika semua inputan dari gerbang OR ini bernilai 0. Kita buktikan. Nah, di sini sudah bernilai benar. Selanjutnya kita close, kita masuk ke gerbang logika yang kedua, yaitu gerbang logika AND. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk codingannya, untuk variabelnya sendiri kita sama seperti dengan gerbang logika sebelumnya yang OR. Ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ada output, ada W1 hingga W6, ada theta dan juga U. Nah, di sini dengan format tipenya yaitu tipe integer, yaitu bilangan bulat. Selanjutnya kita ini inisialisasi. Untuk W1 kita isi dengan 2 hingga W6 kita isi dengan 2, dan tetanya di sini adalah N, yaitu penjumlahan. Jadi tetanya kita memakai 12 karena dari 6 input. Nah, di sini untuk X1 hingga X6 tetap kita untuk menampilkan di edit ini kita menggunakan string to integer karena hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk angka. Untuk rumusnya sendiri di sini U sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 seterusnya hingga X5 dikali W6. X6 kali W6. Nah, di sini logikanya jika U kurang dari theta, maka output dari gerbang logika ini akan bernilai 0. Sebaliknya, else if jika U lebih dari atau sama dengan theta, maka outputnya sama dengan 1. Nah, di sini sama ditampilkan pada edit 7 teksnya, ditampilkan pada output yang ini. Oke, kita langsung saja kita run programnya. Nah, di sini kita akan, karena di sini gerbang N akan bernilai 1 jika semua input bernilai high atau 1, maka di sini pertama-tama kita coba untuk mengisi angka 1 semua, sehingga output akan menjadi 1. Kita coba tekan. Nah, outputnya 1. Jika salah satu inputan ini kita rubah pada angka 0, maka nilai dari gerbang logika N ini akan bernilai 0. Karena salah satu inputnya tidak bernilai 1 atau high. Nah, seperti ini. Berarti untuk programnya sendiri dan juga inputan sudah cocok dengan gerbang logika gerbang N. Seperti itu. Kita close. Kita kembali ke desain. Nah, selanjutnya gerbang yang ketiga yaitu adalah gerbang XOR atau gerbang exclusive OR. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk variabelnya itu sama dengan sebelumnya. Ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ada output, ada W1 hingga W6, ada theta dan U. Tipenya yakni tipe integer bilangan bulat. Nah, untuk variabel W1 hingga W6 kita isi sebagai berikut. W1-nya kita isi 1, W2-nya kita isi min 1, W3 kita isi 1, W4 kita isi min 1, W5 kita isi 1, W6 kita isi min 1. Nah, untuk tetanya kita di sini menggunakan angka 0. Selanjutnya untuk X1 hingga X6 ini sama, kita string to integer karena data yang akan ditampilkan pada teks 1 hingga teks 6 yaitu berupa bilangan bulat. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yaitu U sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 kali W4 ditambah X5 dikali W5
ditambah X6 dikali W6. Nah, untuk logikanya sendiri di sini, untuk gerbang logika XOR yaitu if jika U sama dengan theta, maka outputnya sama dengan 0. Sebaliknya di sini, jika U tidak sama dengan theta, maka outputnya yaitu 1. Nah, data yang ditampilkan di sini akan ditampilkan pada edit 7 atau teks di sini. Oke, kita coba run untuk yang gerbang XOR atau exclusive OR. Nah, di sini karena ada 6 inputan, gerbang logika XOR sesuai dengan gerbang logika, jika salah satu input itu beda nilainya antara dua input, maka outputnya adalah 1. Sebaliknya, jika dua input yang awal itu sama inputannya atau nilainya, maka nilainya 0. Semisal kita X1 kita isi dengan angka 1, X2 inputannya dengan angka 1 juga. Nah, di sini kita tidak bisa langsung memasukkan X3 hingga X6 karena prosesnya ini satu per satu. Jadi, kita lakukan XOR terlebih dahulu pada X1 dan X2. Jadi, jika 1 kita XOR dengan 1 pada X2 ini, maka nilainya adalah 0 karena bilangannya sama, 0. Selanjutnya kita XOR pada X3, kita kasih nilai 1. Maka nilainya 1 dan 0, nilainya 1. Kita XOR-kan lagi dengan nilai X4 itu 1. Karena 1 nilai tadi hasilnya dari X3, kita kaitkan dengan X4 yang 1, maka sama, maka outputnya adalah 0. Nah, output dari X4 ini 0, kita kaitkan pada X5. X5 kita coba kasih angka 1. Jadi dari 0 dan angka 1 pada X5, ini kan outputnya berbeda, 0 dan 1. Maka output yang dihasilkan adalah 1. Nah, untuk X6 kita kasih angka 0. Nah, jika output tadi bernilai 1, jika kita masukkan X6 0, ini XOR harusnya itu bernilai 1. Nah, sebaliknya ini karena X5 ini 1, jika kita di X6 memasukkan angka 1, maka hasilnya akan 0 karena dua inputannya itu sama. Kita coba. Nah, 0. Jadi untuk gerbang XOR sendiri cara kerjanya yaitu tidak bisa langsung memasukkan 6 input, tapi 2 input terlebih dahulu akan dikaitkan dengan input yang lain seperti itu. Oke, kita close. Lalu di sini di desain ini di sini saya menggunakan program untuk memasukkan angka 1 dan 0 saja. Jadi selain angka 1 dan 0 ini tidak akan bisa masuk di program ini. Di sini kita memakai prosedur dari form 1, kita menggunakan edit 1 keypress. Nah, caranya kita klik pada X1. Kita klik di X1 di sini. Lalu kita ke event, lalu cari yang one keypress, lalu kita klik 2 kali di sini. Maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita inisialisasikan if not key jika kunci atau yang kita ketikkan bukan melainkan 0 atau 1, maka keypadnya tidak akan muncul seperti itu. Jadi di sini hanya angka 0 dan 1 saja yang diperbolehkan. Jadi di dalam DLP ini banyak sekali pengembangan yang bisa kita lakukan sambil kita mendesain tampilan sendiri seperti tampilan GUI. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.